main strategi 4-1. Kalau mereka mau mainin Benedetta, berarti mereka ingin menguatkan satu laning phase sehingga nanti tim fight-nya akan berfokus ke mungkin either EXP lane yang ada turtle-nya atau gold lane. Benedetta. Berarti Benedetta. Dan yang kita tahu Benedetta di alter ego itu bisa menjadi core atau justru malah jadi side. Tapi aku masih belum melihat sih Leo Murphy pakai tanknya Benedetta ya. Jadi ini cukup menarik kalau misalkan dibuktikan kembali kalau Benedetta di arah mid lane masih cukup kuat. Apalagi yang kita tahu Sally Boy main assassinnya sangat amat gesit dengan kuku panjangnya. Kuku panjang. Cuman kalau Ahmad juga ini untuk hero-nya kan Yuzong masih terlepas. Mungkinkah Bisa jadi. Esmeralda dan juga Baxia diambil langsung? Esmeralda dulu. Esmeralda Roger ternyata. Roger di first pick Bung KB, gimana Ulala. pendapatmu? Ini lebih ke comfort pick sih kayaknya kalau misalkan lihat dari debut. Tapi emang agak mahal aku bisa dibilang Iya. di sini. Karena Roger ini sebenarnya bisa diambil di nanti second phase Yep. dari Geek Farm-nya sendiri. Bahkan hero-hero marksman juga masih kebuka dari Shunshin, dari Cloud-nya. Sebenarnya untuk kontes Cloud, Rogernya ini malah diambil. Jadi kalau misalkan Sally Boy-nya mau ngambil hero yang nyaman, menurutku untuk di kontes lawan Roger, better Yunshin. Berarti udah pasti Benedettanya bukan di mid lane. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu juga. Kemarin kan tentu sempat juga kita melihat Cloud samping. Iya, Ya dari Rainbow. benar. Chow, Oke, Coy. Akhirnya. Akhirnya terima kasih Leo Tas Murphy. Lunox ternyata nongol untuk kali ini. Tapi emang Udil sih power banget sih kalau pakai Lunox menurutku ya. Khas. Dari- Khas lah. Dari zaman Udil SD sampai sekarang ya. Hah? Maksudnya dari dulu sampai sekarang. Karena udah paham banget ya hero-hero match itu. Beda banget orangnya udah power main satu hero kayak Pulung gitu kan, Iya. main jauhead mulu sampai 2000 match ya kamu. Udil kan kalau kepentok yang keluar bukan darah, Pak. Apa? Mana, Pak? Dar, aduh biru. Aduh biru, Mana? aduh mana gua bocor. Bukan darah gua bocor. Mananya bocor. Oke, pick selanjutnya Bung Kebi. Tank dulu kah? Atau mungkin side? Atau Yuzong mau diamanin. Tapi kalau Yuzong overkill nggak sih? Kayak kemarin Atau kita one-one? sempat melihat ada Oh enggak, bukan. Yuzong. Yuzong. Oh, iya, benar, Yuzong kan. Oke, Yuzong. Kalau Yuzong sebenarnya oke. overkill tuh gimana maksudnya? Overkill itu kayak terlalu banyak yang milih nggak sih? Terlalu banyak yang milih tapi kan dia Atau punya fighter-fighter yang kayak gini, Mm-mm. kemarin kan sempat muncul juga, Yes. ya kan? Sempat digunakan juga. Namun efektivitasnya kalau dikalahkan dengan rotasi yang diamankan oleh Benedetta, ini Benedetta menang jauh dari dua hero ini ya maksudnya ya. Oke. Jadi kalau misalkan laning phase, Benedetta bisa saja tumbang oleh Esmeralda dan juga Yuzong. Tapi Benedetta bisa menang laning phase ketika Benedettanya melakukan cutting rotation minion dengan timing yang tepat dan dia malah lebih untung kalau seandainya rotasi yang dimenangkan oleh Alter Ego ini dari early game bisa membantu pergerakan dari Lunox-nya yang punya tentunya ini kayak item depending banget Hmm. dan Chow-nya juga yang membutuhkan space untuk rotasi atau menculik satu-satu. Oke, tapi kalau misalnya dilihat dari draft Geek Farm, kita sudah melihat dua set lane yang Kuat banget. harusnya sih udah pasti ya, Esmeralda dan juga Yuzong. Untuk mengcounter satu set lagi yang dibutuhkan Alter Ego. Berhubung One sudah di ban nih, Be. Kira-kira yang cocok banget. Apakah lapu-lapu justru dihajar lagi dengan hero yang kuat? Atau Benedettanya tetap di XP lane, mereka butuh satu gold lane lagi? Atau justru malah Cloud cocok atau enggak menurut Profesor KB? Kalau aku mikir Cloud-nya yang bakal diambil sih kalau misalkan gak di ban kayak gini. Mm-mm. Kalaupun Cloud tapi farming patternnya mungkin ya bakal bakal rese lah, Cloud-nya bakal kesulitan. Karena ini kan hero-heronya sisi powernya luar biasa dan gankingnya ini powerful banget. So Oh, Harley yang di ban, mereka nggak mau kalau misalkan Esmeraldanya di burst sama Harley. Terlihat dari Alter Ego juga yang melakukan ban terhadap Luoyi. Mereka tidak mau kalau seandainya nanti ketika early game di teamfight Harley-nya ini ketangkep sama dispersion rotation. Oke, Oke. benar. Alter Ego 2 hero terakhirnya. Kenapa ya di otak gua itu malah isinya kayak Baxia dan juga Cloud. Andai Cloud bisa diambil nanti ya. Baxia pasti bakal menang lane dari dua Lawan hero ini. Esmeralda ya? Iya, lawan Baxia Esmeralda Cloud dan sih. Yuzong menang. Yuzong ya, oke. Alter Ego, apakah akan seperti itu ya? Benar. Baxia sama Cloud sih oke, Hilda, tapi oke. wow, Hilda iya. Bisa jadi. Karena Baxia Cloud. biar nggak ada yang ke arah jungle. Yap. Baxia Cloud juga enak, tapi Geek Farm mereka kayaknya kalau misalkan lawan Baxia sama Cloud harusnya mereka nggak ngambil match-nya sekarang. Tapi mereka ngambil yang mungkin hero-hero yang bakal diamankan untuk Zuns malah terlebih dahulu. Either Akai men, I don't know. Kalau Akai Akai agak sedikit riskan sih karena ada Chow juga by the way. Oke.
Kalau misalkan dilihat dari sekarang nih, 3 hero dari masing-masing Altrigo dan juga Geek Farm. Prediksi dari Profesor KB Harusnya lebih ini mengarah ke Hero Zun sih, Akai harusnya. untuk yang kira-kira mengamankan game 1. Game 1, bentar, abis Altrigo kalau gitu. 4 ini udah powerful, nah kan, Akai. Oke, kalau Akai, kamu sempat bilang tadi Iya, di backstage. Hah? Kalau misalkan Zuns pakai kayaknya Akai, bener tadi di sini loh ya. enggak maksudnya Oh. sebelum kita ke meja Oh caster. iya, oh Kamu iya. bilang kalau Zuns pakai Akai, lu bakal megang Geek Farm. Emang iya? Iya, lu bilang kayak gitu Oh tadi. iya maaf, aku pelupa soalnya. Iya, emang makanya kamu Berarti- melupakan semua mantan kamu. Bukan aku yang sering dilupain. Wah. Oke. Jadi, Prediksi? Game Prediksi aku, game Ngeliat? 1. 1, melihat draft yang baru segini, Apa nih? Pakuito. Oh, iya, aku Geek Farm. Geek Farm. Aku Geek Farm. Kalau dari Pulung, Alter ego aku. Alter Ego. Iya. Oke, dari Cornet karena pakai Chow, Alter Ego. Dua Alter Ego dari Cornet dan juga Pak Pulung. Dan dari Profesor KB, Jisan Yishun Sin Shin. ternyata. Geek Farm dan ternyata Yishun Shin. Ini yang tadi aku juga mau bilang nih ya. Justru malah kayaknya untuk enakan farmingnya sih lebih enakan Bukan kan dari Yishun Shin. awal, Tapi dari kalau awal kan aku bilang kalau head to headnya Roger mendingan ambil Yishun Shin Oke. untuk Alter Ego. Kenapa? Karena misalkan dia ambil Cloud itu terlalu squishy dan sekali Lycan Punch itu langsung kayak hilang gitu aja cepat. ya, dan butuh waktu farming yang lebih lama juga nggak sih? Kayak early game-nya lu lawan Roger iya. kan Iya. agak Beda PR scaling, juga. beda scaling Yap. power spike lah. Oke, Scalingnya Cloud itu kan kalau udah punya Demon Hunter Sword sama Benar. Golden Staff. benar. Kalau untuk Yishun Shin, Blade of Despair kayaknya udah cukup deh. Oke, sementara satu support system dari Geek Farm belum terlihat sejauh ini siapa yang akan diambil, Parsia kah, Chang'e kah, Kagura masih ada dan bisa Aku sih diambil. mikir mendingan ngambil Kagura. Sicilion Sicilion. ternyata. Oke. Oke. Wah, Sicilian. scalingnya banyak banget dong. Ini bakal menjadi Wow. ini cukup menarik ya untuk yang dilakukan oleh tim Geek Farm. Sebenarnya dari draft lumayan menarik. Oke, gitu aku dari tetap dengan pendirian. Oke, dari ini mulai agak sedikit meronta-ronta jiwa Cornet ya. Tapi kalau Aku tetap misalkan, dengan pendirian. tapi kalau misalkan lihat dari Karena prediksi gameplay, draft kan. iya dari Iya. draft sih emang cukup menarik dari anak-anak Geek Farm. Apalagi kita tahu, menurutku pribadi Geek Farm di season yang sekarang, season 7 itu jauh berbeda dari Menggebrak, Pak. season sebelumnya. Oke. Benar-benar. Oke ya, tapi ya seperti kita tahu nggak apa-apa. Tadi kalau misalnya ngomongin soal kita Kenapa, dari Pulung? prediksi, kita sudah membilang kalau dua alter ego dari Dua alter Cornet ego, dan yap. juga dari Pulung. Pulung dan Yap. dari KB. Aku dengan draft Geek Farm ini mereka super powerful. Benar, dan kita juga mengingatkan buat kalian bisa di spam di kolom komentar. Yap. Siapa yang kalian dukung alter ego atau justru dari Geek Farm, kita akan langsung masuk ke Land of Dawn. Ini dia match terakhir di hari terakhir alter ego versus Geek Farm. Oke, langsung menuju ke bagian tengah antara Udil dan juga Leo Murphy. Yisan Sin farming sendirian hanya saja. Nah, ini dia nih. Selendangnya habis COD-an kemarin sore tuh. Wih, bagus banget. Gitu kan ya. Masih baru. Clock of Destiny. COD. Nah kan sudah kukatakan walai. Bandel, Lihat tuh, bandel. nangkring aja di depan. Tinggal di retri sama Bebiu tapi digangguin oleh Leo Murphy. Iya, Tas, diajak tosan. Social distancing bro. Nggak boleh tos-tosan, maju lagi. Lihat dia mencoba untuk motongin lagi. Tidak ada retribution oleh Leo Murphy. Masih ada flicker mencoba Leo. maju, tapi lihat ada Adam di sana sebagai manusia pertama di bumi. Tapi lihat Zuns, dia balik lagi ke arah belakang, dia aja lagi sopainya. One more hit, dia Fighting jadi lagi. pukul dan langsung Benedettanya itu mendapatkan point kill. Mencoba untuk dash dari Ahmadnya. Ini seperti bermain brawl, bukan di prosit, bukan MPL, bukan rank, semuanya ngumpul di satu tempat lain. Yang ngeras bukan satu, bukan dua. Ada 3 sekaligus tadi yang berada di area orange pub. Baik sekali permainan dari Alter Ego di mana mereka tadi memberi apa ya? Memberikan sebuah Pressure. cobaan dulu di awal-awal tekanan dulu Tekanan. hingga memberikan ataupun kehilangan waktu dari Geek Farm untuk melakukan farmingan. Yes, benar sekali. Satu sama, tapi benar-benar agresif sekali permainan dari tim Alter Ego. Dan bahkan di sini Adam ya, oh mati choker. Sudah mulai ketahuan tampaknya menjaga posisinya dari seorang Zuns dan juga dari seorang Bebio yang memilih untuk farming kembali, dapetin Kramer, dapetin Rokursanya. Bahkan Sally Boy-nya juga menculik Scat Lizard dari tim Geek Farm ID, mencoba untuk motong untuk minion di arah bottom lane. Reza segi ke arah belakang, ini sama-sama dari kedua tim pengen farming cepat, pengen dapetin apa yang mereka mau. Walaupun turtle-nya sudah mulai dijagain tuh Pak Pulung di atas. Iya, ini cepet banget Sally Boy. Udah sampai aja masuk ke dalam area pekarangan dari Geek Farm ID. Sementara untuk sekarang Purple Buff juga udah respawn kembali.
Mungkin ya ini udah langsung akan diambil sebelum nantinya ke arah Turtle. Tapi udah mulai ada satu bad piece langsung dikeluarkan aja. Murphy-nya masih bisa bertahan. Udil akankah Chaos sosolnya akan langsung dikeluarkan sedikit lagi SP Trisa, tapi malah dilomati dengan adanya satu paling Star Moon. Masih berputar-putar aja. Black Dragon Bomb-nya udah langsung landing, ini dia saatnya. Akankah Sally Boy bisa bertahan? Enggak, ternyata dijogetin oleh Esmeralda. Tumbang sudah 2 orang dari Alter Ego. Menuju 3, tapi masih diamankan. Di cover oleh seorang Pai. Masih ada knockout strike dan jab dia ke arah belakang. Masih benar-benar sama-sama kuat dari kedua tim. Tapi Turtle yang pertama, Geekfarm berhasil mendapatkan dengan retribution dari seorang Baby yang bisa dibilang ini farmingannya cukup enak banget. Iya. Bahkan Sally Boy tadi ditumbangkan ya. Satu kematian pertama, walaupun Baby nggak dapetin point kill, tapi dia dapat 3 assist. Adamnya justru ketika dia tadi berubah menjadi naga dan dapetin point kill. Waduh, Renvi udah kaya sendirian 2289 gol. Sementara untuk gold buff-nya udah mulai dipukul-pukul aja. Sarung tinjunya udah diisi kerikil agar damage-nya semakin kuat lagi. Tapi harus melakukan flicker untuk bisa mengelak dari Thousand Pounder. Dan mungkin aja ada Hurricane Dance yang akan dikeluarkan. Yes, langsung dikasih stiker jempol dari seorang Zuns. Mengingatkan buat teman-teman jangan lupa juga ya di like. Tombol jempolnya dipencet untuk yang di YouTube ya. Dan bahkan Baby udah atasnya mencoba mengincar seorang Pai. Pasti penyalaan knockout strike. One more hit, dihajar, ditonjok. Oh, ternyata Lycan bounce-nya di detik-detik yang benar-benar krusial. Dan Baby-nya justru mendapatkan point kill yang pertama. Wah, dan Adam bahkan membantu loh, ada 2 orang lawan 1 orang. Ini Pai nice try banget, try hard dia tadi ngelihat ada 2 orang di depannya. Sementara untuk bad impact tadi belum terkena langsung ke arah player dari Alter Ego. Yes. Ini dari Ahmadnya ngezoning dan juga dari Zunsnya menunggu juga ada Sally Boy, tapi tidak ada follow up damage. Dan mungkin ini akan diberikan begitu saja. Traceless, Zunsnya mau dilompatin kah? Ada Adam di sana, manusia pertama di bumi masih bisa untuk sebut ke belakang dan bahkan ada Shocker juga mulai ketahuan posisinya. Udil belum mengeluarkan ultimate-nya, masih mencoba untuk ngezoning musuhnya dan masih sama-sama sabar. Bahkan dari Ahmad dan juga Esmeraldanya benar-benar jauh banget mereka motong minion-nya di arah bottom lane. Iya, cuman tadi ada Lycan Pons yang dikeluarkan juga belum berimpact. Tapi di area Turtle, nah Flicker. sekarang ini di Hurricane Dance yang langsung dikeluarkan begitu aja didorong oleh Sally Boy. Bisa gak dia kabur? Enggak ternyata. Dan Sally Boy harus terkena untuk kedua kalinya. Black Dragon Form landing di tengah-tengah. Turtle terbuka bebas. Yes, bener banget. Tidak ada laga lagi. Pai-nya mencari pasif. Knockout strike-nya mana? Knockout strike! Ditonjok 2 orang. Uppercut yang sangat baik dari Pai-nya. Balik ke belakang. Purify di bawah Renvi. Yang sudah berganti nama dari Upin Ipin. Tapi ternyata diamankan begitu saja. Pepiu. Diinjak. Ditonjok sama Leotas Murphy. Dan langsung dapatkan point kill-nya Pepiu. Akhirnya ditumbangkan walai. Tapi Ahmad mendadak ada di dalam outer turret yang ada di area mid lane. Untungnya bisa kabur, tapi Adam di bagian atas mengambil sedikit kesempatan. Murphy, akankah Way of Dragon-nya akan dikeluarkan kembali? Tapi ternyata untuk kali ini enggak bisa. Masih cooling down. Yep. Dan akan di arah bottom lane nya final blow dan langsung di dash begitu saja. Phantom Slash ada Udil. Lihat Envy tidak ada Purify dan lihat Sally Boy-nya justru ternyata yang mendapatkan point kill tambahan. Mountain Shocker hanya untuk memberitahu posisi musuh berada dan dapetin 1 bonus turret di arah bottom lane. Tapi ini Turtle-nya sudah mulai diawasin sama anak Geekfarm 40. Iya, ini mereka mau langsung rotasi ke sini lagi untuk Isansinya karena sekarang masih terfokus di bagian bawah. Tapi setidaknya player dari Alter Ego udah mulai gezoning ke reset lagi. HP dari Turtle-nya akan nambah lagi. Yes. Sudah mulai dimajuin lagi minionnya dan di reset kembali, tidak mau komit ke arah Turtle-nya. Di menit yang ke-6, Profesor KB melihat posisi dari kedua tim. Ini apa yang harus dilakukan? Apakah harus komit ke arah Turtle atau justru biarin farming aja? Kayaknya kalau misalkan tadi mereka komit ke Turtle juga masih ada waktu sih, karena Sally Boy-nya masih sedikit agak jauh. Cuma mungkin kayak agak ragu gitu loh, makanya mereka disengage. Dan sebenarnya kalau misalkan untuk ngomongin masalah Turtle, sebenarnya kayak yakin gak yakin aja ada retry atau enggaknya aja sih. Ketika ada retry dan kita nggak melihat jungler dari lawan, lebih baik komit aja. Sepertinya untuk kali ini akankah Hurricane Dance? Enggak ya, masih ada Brian of Order. Mundur lagi Udilnya hanya saja di tempat lain. Sedikit lagi BBU-nya, bisakah dia bertahan? Nah loh, menghilang sudah Roger-nya. Flameshot ditembakkan, udah ada Falling Star Moon juga langsung aja tadi lompat ke bagian depan. Sementara itu, ini dia langsung ditendang aja, dikeroyok habis-habisan. Sementara untuk Renvi-nya pergi ke tempat lain. Tapi Adam sendirian di belakang. Mau kabur kemana naga? Sini deh.
tapi malah berhasil untuk kabur. Alright, masih bisa untuk bertahan dari naga seorang Adam. Manusia pertama di bumi, masih bisa cabut dia. Dan bahkan dapetin pasifnya. Justru malah dari seorang Ahmad Mauzi yang mendapatkan 2 poin kill tambahan di team fight barusan. Adam melawan Fai masih belum bisa mengeluarkan ultimate-nya, masih cooldown. Dan Turtle juga masih dikacangin, nggak mau memaksakan dari kedua tim. Bener-bener ini kayak mereka main aman banget, cuma saling ngebait doang dan dipaksakan untuk tiap ketemu malah team fight. Lepasin lagi turtle-nya, team fight lagi. Ini turtle-nya adek ya, adek kapan diajak jalan ini bang ya. Sementara itu Murphy udah mulai dengan jet kundonya mukul-mukul. Ada yang masuk ke dalam rumputan Zens-nya. Harus mundur dulu, belum bisa set up ulang strategi lagi karena sekarang Wah, diharap Morten habis-habisan Shocker sih. habis sudah net. Oh, terjepit Ahmad Mauzi dan bahkan masih bisa anai for a night dari serangan tapi flame shot dia. Oh my god, langsung menembakkan seorang Ahmad Dragon from Hell kalau kata Ikoju, mengincar ke arah atas dari seorang Adamnya, menghajar seorang Pai, knockout strike, mana belum dikeluarkan, langsung dia uppercut, dia jarak tonjok lagi, jab, satu pasif lagi, knockout strike lagi, uppercut lagi, tapi masih ada pasif dari seorang Yuzong Adam. Ini dia udah memberikan pukulan-pukulan terbaiknya ke Summer. Mike Tyson langsung aja maju ke bagian depan, di bagian belakang. Nah lo gua panah ini dia disabet lagi, tapi ternyata untuk regen SP-nya nggak sempat keluar. Di bagian bawah ada Riken dan menempelkan satu player jauh layaknya lukisan Mona Lisa ke arah dinding. Yes. Team fight demi team fight dilakukan Alter Ego. Yang banyak orang bilang sangat amat kuat di MPL 17, tapi bahkan Geekfarm masih bisa mengimbangi tim sekelas Alter Ego. Geekfarm bener-bener luar biasa untuk season yang sekarang. Bener-bener berbeda dari season sebelumnya. Banyak yang orang juga bilang si Geekfarm ini tuh udah di-reform katanya. Iya, Geekfarm Jago sudah banget di-reform. loh. Bagaimana Oke. Bung KB? Ya tadi aku sempat baru mau notice bahwa bener-bener kayak Geekfarm nih harus nge-take down Ahmadnya, nge-shutdown Ahmadnya. Karena dia nge-lead gold paling tinggi. Setelah di-shutdown, lihat perbedaan goldnya. Cuma beda 1000 doang. Dan mereka bener-bener keep up sama teamfight yang terjadi. Kalau misalkan satu kali lagi Geekfarm mendapatkan shutdown, entah itu dari Sally Boy, entah dari Ahmad, mereka bener-bener bakal lead the goal sih harusnya. Wah, bisa ngebalikin keadaan sih harusnya. Dan sekarang kita lihat aja Death udah ada Dragon. Wave Dragon. Akainya mulai tertendang, lemaknya mulai bergoyang ada di bagian belakang. Baik banget Pai dengan pukulannya. Menghilang sudah, tapi ternyata Ahmad lah yang berhasil untuk mendapatkan. Iya, Dragon from Hell kalau kata Ikoju, Adamnya mencoba untuk maju lagi. Tidak ada yang berani mendekati seorang Adam, ada tas-tas Murphy. Ditas-tasin, tidak di-jet kuda, tidak diapa-apain oleh seorang Leo Murphy. Hanya mengadu mental saja di sana. Dan bahkan dari Ahmad ya hanya untuk nge-dash ke arah purple bab. Lihat ya Murphy-nya, nggak peduli. It's okay, sakiti aku aja. Aku masih bisa shunpo dan masih bisa flicker ke arah belakang. The next level taunting. Dia nongol, dia tas-tas, dicolek kagak, ditegor juga enggak. Murphy. Nggak ngerti lagi. Murphy. Oh my lord. Dia cuma shunpo, tas-tas, Shunpo, habis itu tas-tas. baru mundur. Tapi Dengan tadi dunia-dunia. Frezanya Pak, flame shotnya lagi dan lagi Bapak. Lihat akibatnya. Ahmad mau lari kemana Malah juga aku kena. bisa bilang Leo Murphy harus lebih berhati-hati sama bad impact yang dimiliki sama seorang Freeze untuk sekarang ya. Karena tadi satu kali tamparan aja udah mulai benar-benar sakit. pukul mundur. Iya. Benar. Semakin late game kita tahu akan semakin sakit juga ketika max mananya semakin banyak dari seorang Sicilian ya. Ini benar-benar kalau di drag itu very super duper very papulung late game. Ferdiansyah Benar-benar. late game. Yes, Ferdiasa late game ini benar-benar kayak bakal sakit banget. Enggak gitu ya. Oke, freeze Tuh, tuh. di bagian Goyang tengah. patah-patah. Aku mau tas. Masuk Leo ketemu. Murphy. Ketemu. Keluar salah Tidak. rumput katanya. Santuy aja ketemu nyapa tank tuh ketemu dia masuk dicolek. Tah bertemu Shunpo lagi. Athena iki mas. Sama-sama punya absorb soalnya dua-duanya. Iya. Kenapa tadi ada suara Guinevere ya? Athena Ikim. Stikernya. Kagak ada. Berarti setiap player itu punya karakter loh tau. Iya. Kayak dia bakal ngeluarin stiker apa, dia bakal ngeluarin stiker apa. Jadi udah kayak bener-bener jadi stiker langganan jadinya. Aduh. Ini kenapa sekarang stikernya high five ini dari Leo Murphy ini. High five. Tepuk Makanya. tangan high five. Tepuk tangan dia. Diajak minta tos. Ini diajak minta Tapi tolong. kalau misalkan lihat dari item sekarang Athena nih, Zunzi udah mulai super tanky nih, Net. Iya, tapi Esmeralda Pelan-pelan. juga nih udah mulai turun juga Nah, ke belakang. Wah. Demon Hunter Sword. Buat numbangin Adam. Buat Di late ngomongin game. benar banget.
Wah, nih tuh, Painya sih. udah mulai. Sementara itu mundur lagi Painya. Belum mau memberikan tinjuan-tinjuannya, uppercut-nya, jab-nya, hook-nya, semua yang dia milikin belum mau dikeluarkan. Oke, Lordnya sudah menit 12, sudah berwarna kuning. Tapi Renvi di arah bawah. Ipin yang berganti nama jadi Renvi dari sini dari seorang Leo Murphy of Dragon-nya. Lihat dari Adam yang sudah berubah Dragon from Hell. Kalau kata Goji mencoba untuk maju ke arah depan dan memukul mundur dari Lotasas Murphy. Zonsnya masih bisa hidup dan bahkan masih bisa melingkar ke arah belakang. Dan bahkan udah siap dapat 1 poin ketambahan. Ahmad yang bukan super Ahmad di sana juga berhasil kabur. Dan kita lihat sini 2 orang harus tumbang. Flash shot again and again dari seorang Freeze dikejar Psycho Knight dan langsung ditambah begitu saja. Ada Ahmad dan balik lagi mencoba untuk dance, mencoba untuk diajar. Enggak, ternyata lebih milih untuk sama-sama kabur dan recall dari Udila sudah menikah walai. Ada jarak, makanya tadi sepertinya dia nggak mau ngeluarin Phantom Slash di bagian tengah juga nih Leo Murphy. Bisakah dia mempertahankan Alexa Final Blow-nya dikeluarkan juga menghilang 1 wave minion sudah. Oh, ini benar-benar harus berhati-hati. Karena kita tahu flame shot semakin jauh, semakin sakit. That's why LDR itu menyakitkan. Wah, Bukan saya ngomong, Iya. bukan saya ngomong. Daripada kalian yang ngomong nih gue yang ngomong kan. saya hanya mendengar. Saya cuma dengar Lord udah mulai di set up nih kebetulan ya. Kalau misalkan dari segi team fight. Ada orang ternyata. Udah ada Monte Choker Monte juga langsung Choker. dikeluarkan. Terlihat posisi Fight, dari fight. Zeus-nya. Belum mau Leon Avoiders juga udah langsung dikeluarkan begitu aja. Alexa Final Blow-nya ke-reset untuk kali ini. Tapi ternyata di situ kita lihat udah ada 1 Winter Transition dikeluarkan langsung oleh Freeze. Tidak ada Leo Murphy, lihat terkena stun oleh skuter Matic dari Sally Boy. Dan bakal langsung dibakar begitu saja. 2 orang dari Geek Farm ID harus hilang. Apa yang akan dilakukan Rigo? Apakah mereka mau Lord yang terhormat? Atau mereka justru malah menahan mencari momen yang lebih tepat lagi? Karena Bebiu-nya juga masih hidup di sana walai. Hihihi, tapi masih ingin lebih lagi. Ini dia pertarungan antara Ahmad dan juga Bebiu. Nggak mau terlalu dipaksakan, hanya saja tetap memberikan distraction terhadap Bebiu. 1,5 bar di PHP lagi, diajar lagi dari seorang Pai. Knockout strike-nya uppercut langsung mengincar dagu dari para player Geek Farm ID. Sakit banget dan sekarang Way of Dragon-nya mau kemana baby? Mau kemana baby? Sedikit lagi garukanmu tidak terasa ternyata untuk player dari Alter Ego. Ini akan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat menyakitkan sekali untuk Geek Farm karena sekarang dari Alter Ada Ego Ahmad, ada ingin Ahmad. memberikan sebuah balasan lagi. Kehilangan Bebe, tidak ada retribution, tapi masih ada Freeze yang menggunakan seorang Cecilion dan mereka memilih untuk mendapatkan Lordnya. Dan dari Leo Murphy, dia hanya tas-tas di depan, mengetahui posisi musuh juga membuka map. 1 bar tersisa di menit 15. Yap. Lord yang terhormat diamankan oleh Alter Tas-Tas Igo Esports. Berawal dari Murphy sekarang sampai ke Alter tas-tas Ego ya. Lengkap menjalar ternyata tas-tasnya. Oke, Bung KB, apa yang terjadi dengan Geek Farm barusan? Iya, kayak Geek Farm kemakan sama playstyle yang memang rapi banget dibandingkan sama Alter Ego karena mereka memiliki 1 Pakuito, 2 ada Chow. Mereka memainkan pick off dan Udil sama Pai, ini timingnya pas banget untuk nge-burst down langsung ke hero yang memang seperti Zuns atau bahkan Renvi dan juga Adam. Makanya mereka Iya. harus lebih hati-hati sama Lune of Darkening yang tadi. Wah. Menuju ke arah Queen Swing ya. Dari seorang Pai-nya ini akan semakin tebal lagi. Dan Ahmad yang mulai mengganggu. Oh, dihindari. Dan bahkan Leo Murphy, the Way of Dragon. Tidak ada Panda, tidak ada Kai, tidak ada hubungan jarak jauh. Dan bahkan kita lihat di arah bottom lane-nya. Mencoba untuk mendapatkan immediate turret. Dan di arah tengahnya juga. Mencoba untuk fokus. Ada Leo Murphy. Dan bahkan Sally Boy-nya mencoba untuk maju lagi. Ahmad yang mengganggu lini dari Geek Farm ID. Tidak ada yang bisa membuka. Lihat Ahmad ya. An eye for an eye. Ngedes lagi. Final blow lagi. Dan mereka mendapatkan 2 ini turret ya secara gratis walai. Gratis tis banyak cashback juga yang udah berhasil mereka dapatkan. Sementara itu ada 1 Sanguine Claw tadi mundur terlebih dahulu. Reset ulang lagi tapi 11.672 gol milik Sally Boy. Wow. Lord Gold advantage-nya di angka 5.000 goceng ya. Waduh. 5.000 kan goceng. 5.000 maaf nih Pak, 5.000 goceng, 5.000 goceng 10.000 ceban 5.000 jadinya Pak ya. goceng. Iya, dikali 2 dong artinya. Tapi Ah. emang jadi pembeda sih dengan 1 kali team fight yang sangat besar impactnya di arah jungle tadi di dekat orange buff ini yang membuat sebenarnya Geek Farm langsung fall off. Mereka kehilangan 2, mereka nggak bisa team fight besar karena mereka bawa Akai. Mau nggak mau mereka benar-benar harus 5 lawan 5. Kalau 4 lawan 5 ini bakal untung buat Alter Ego.
Yes. Lihat Leo Tastas Murphy yang memakai Chow yang selalu dipakai juga sama Danki nih biasanya ya. Iya Pakai nih. skinnya Iya. Dragon Boy. Dragon Boy, bener. Dragon Man. Gede-gede aja. Hah? Dragon Boy maaf. Iya, Dragon Man Yuzong. Kenapa Yuzo? Oh udah gede. Naganya beda. Udah bukan boy. Dragon Man. Dia nggak pakaian Nggak, masalahnya. Kemarin Eko Ju nanya ke gua. Apa? Net, ultinya si Yuzong apa namanya? Black Dragon Form gue bilang. Oh oke. Terus kata dia Dragon from Hell. Gitu. Dragon from from Hell. Baik. Biarin aja. coy. Bebas. Oke, tas dilakukan oleh Leo Murphy dan juga seorang akainya ya. Saling memamerkan recall tas dia. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang hanya dapat trial jangan bersedih ya. Iya. Kamu dapat trial? Tidak. Ranger emas mendapatkan recall tas dengan harga 300 diamond. Hornet 6.000. Gak apa-apa. 6.000 gue. 6.000 diamond. Gue cuma 1.800-an. Tulis 1.800. Atas. Leo Murphy, udah lu cuma tas di MPL aja lu. Lu aslinya gak punya kan di akun lu. Makanya dia pakai terus tas. Tuh di Sunbo tuh. Tas gitu. Dipuas-puasin kalau lagi tuh. Kalau lagi MPL Tas kejar udah. Atas gitu emang dia. Tujuan main MPL menang silang. Silau. Tujuan main MPL bisa tas-tas gratis. Oh, Leo Murphy. Oke, Jet Kundo belum ada combo Chow snack video. Masih ditahan-tahan ini. Udah ada flicker sebenarnya dari Leo Tastas Murphy. Iya, berdua di sini ya. 20 detik lagi untuk Lord yang terhormat akan muncul dengan gold advantage-nya itu di angka goceng 113. Bener nggak sih baca? 5.113 Pak nggak bisa ya goceng goceng 113 nggak bisa. bener. 5.113. Oke, beberapa second lagi kita akan 5, melihat Lordnya 4, akan langsung 3, muncul di Land 2, of Down. 1. Selamat datang Lord Goceng yang terhormat. Wah. Ini dia ada Lord Kembai mandiri. Kita udah bisa melihat bagaimana keadaan dari Lordnya masih sehat-sehat aja, sehat walafiat, darahnya mau belum dibandes, berkurang. Sementara itu Zul langsung aja memimpin anak-anak dari Kick Farm untuk bisa masuk dan juga menginitiate dari Alter Ego. Mountain Shocker di PHP-in Lordnya. Knockout Strike ya, Dragon from Hell dari seorang Adam. Manusia pertama di bumi. Mencoba untuk dijapit satu orang Fakulitonya yang kali ini tumpah. Double kill. Dan bahkan dua breaker di bawah dengan seorang Adam masih bisa hidup. Hanya tersisa 3 orang dari Alter Ego. Oh my god, ini bencana kalau kata Ranger Emas. Karena tersisa 3 orang dan bahkan memaksakan Leo Murphy harus pulang. Dan Lord Gocengnya di depan mata anak-anak Geek Farm ID. Wah, jangan sampai Mountain Shocker-nya malah bisa mengambil ke arah Lord ini karena sedikit lagi, satu bar lagi. Udil, berhasilkah dia? Brianna Border, tapi keriset kah? Dikit lagi. Oh my god. Baby ujab hilang. Tapi untuk kali ini Sansin, tapi keriset kah? Lordnya keriset. Triple kill. Looking for media. Sedikit lagi. Renby masih ingin mengejar. Masih bisa selamat karena Leo Murphy menghilang. Shutdown to Udilnya. Ini benar-benar match yang luar biasa membuat kita sama-sama teriak dan sangat terpesona melihat permainan dari kedua tim dan bahkan Alter Ego It's Okay. Mereka tidak mendapatkan Lordnya, tapi Geek Farm-nya juga benar-benar triple kill justru didapatkan oleh seorang Udil Surbakti. Udil dengan kekuatan kepala keluarganya sekarang memberikan triple kill secara langsung, Mbak ya. Oh Aku my nggak god. expect banget tim fight yang jangka panjang kayak gini yang bener-bener ini udah jarang banget sih momen di late game kayak gini. Karena apa? Karena sebenarnya satu momen yang mungkin kita tidak notice adalah debutnya yang disumbangkan oleh Udil terlebih dahulu. Dan poin penting dari Leo Murphy, dia langsung ngincer ke arah belakang karena tidak ada purify dari freeze-nya. Dan dia tahu udah gak ada flame shot lagi. Wah, Gak bisa ini di cancel. ini benar-benar gila banget sih. Gua baru tahu ternyata MPL season 7 finalnya di minggu pertama nih. Hah? Seru banget kayak Masih GR final. GR final. Iya. Teaser tipis-tipis saja ya. Gila loh. Upgrade pita suara kita besok. Sementara untuk Zans masih bertarung dengan Leo Murphy ini ya. Leo Apa? Jones. Zans.
Zans, dia in English. Biar keren lah, biar You know keren what, gitu. Zans? Zans. Oke, you know Gimana Zans. Leo Murphy in English Oke, gimana? Leo Murphy. Ah, jadi Sunda itu mah. Tak akang teh orang Sunda atau orang England. Sunlis. Sunda English. Alright, back to the game. Draft Dragon dari seorang Leo Murphy. Dragon from Hell dari Adam, manusia pertama di bumi. Mencoba untuk mengincar ke arah belakang Udil Surbakti yang baru saja menikah tapi belum punya anak. Di sana mencoba untuk maju lagi. Knockout strike. Mencoba untuk di-chap lagi. Knockout strike. Didapatkan lagi Adam. Harus tumbang. Ahmad, si pacar dari Nurul masih bisa balik ke arah belakang dan masih bisa survive. Dan ini kemudian Alter Ego ini harusnya bisa dapetin Lord ya sih kalau mereka mau. Kalau mereka commit. Oke, tapi yang ngezoning out sampai sejauh itu tadi Ahmad sendirian ya? Ahmad sama Leo Murphy. Berdua aja bisa mukul mundur sampai sejauh itu, tapi Renvi Mau digangguin masih ingin berusaha sedikit 4 lagi. lawan 5. Satu bar HP lagi Satu dimiliki bar oleh lagi. Lord, berhasil sepertinya. Di Renvi. Sementara itu untuk di area purple box-nya sudah Oh terjadi pertempuran my. lagi. Ada Hurricane Dash yang udah dikeluarkan tapi Leo Leo Murphy, Dragon. Boy of Dragon-nya berhasil dikeluarkan. Murphy-nya pun masih selamat berada di tengah-tengah dan juga Baby-nya menghilang Cornet. Flicker yang sangat amat baik dan langsung Duel Dragon-nya on point. Tidak peduli dengan teman-teman dari Geek Farm, yang penting Roger-nya. Serigalanya harus gua tendang, harus gua oper ke teman-teman gua. Itu kata Leo Tas Murphy barusan. Sementara ini dia bokapnya Hylos udah masuk ke pekarangan rumah dari Geek Farm ID. Yes, sudah mulai masuk di arah tengah, tapi Leo Murphy-nya juga tidak ada kombonya. Belum ada flicker, tapi sudah ada Duel Dragon-nya. Langsung masuk lagi dari seorang Ahmadnya. Duel Dragon mengajar ke siapa? Mengarah ke seorang Renvi-nya, tapi Adamnya di arah belakang mengincar ke Salibo dari Cowboy. Masih belum terkena siapapun, sudah mendapatkan turret juga di arah atas. Satu hit lagi mungkin, mencoba untuk fokus, masih bisa ditahan. Enggak, ternyata semua inhibitor turretnya sudah hilang. Tapi semua pemain dari Geek Farm akan kembali hidup. Ini masih bisa untuk di-defend. Dan bahkan dari Alter Ego-nya tidak mau komit. Mereka mengingat kenangan masa lalunya ketika final melawan RRQ. Tidak mau memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan. Iya, itu dia. Semuanya udah gundul, semuanya udah bisa langsung dimasukin oleh wave minion yang dimiliki oleh Alter Ego. Tapi dari sisi item, sepenglihatan Profesor KB bagaimana? Ini kalau dari item sebenarnya udah nggak bisa di apple to applein lagi. Cuma permasalahannya berapa banyak immortal yang akan mereka buat untuk nge-respect terutama Frieza. Yap. Karena dia cuma punya satu escape mekanismenya, itu adalah Winter Truncheon untuk menghindari beberapa serangan dari teman-teman Alter Ego. Kalau misalkan Winternya udah nggak ada, Flame Setnya nggak ada, apalagi untuk menghindari Jutkunedu dan Way of Dragon dari Leo Murphy, Freeze harusnya tumbang. Ini key player dari Geek Farm adalah Freeze untuk kali ini di late Bener. game. Bener, Freeze ya sih ketika late game dengan max mana yang dia punya. Yap. Semakin gede juga akan semakin menyusahkan juga. Sekali tamparannya akan semakin menyakitkan. Dan bahkan seperti yang kami bilang, kalau misalkan Winter Truncheon yang gak ada, Flame Set yang gak ada, ini akan susah banget untuk Freeze bertahan hidup. Dan bahkan dari Ake juga agak sedikit bingung, dia mau ke cover siapa. Kalau misalkan Freeze-nya diserang, dia juga bisa kehilangan Roger-nya. Iya, ini penasaran dengan menit segini, berapa stack yang udah dimiliki oleh Freeze ya. Ini sekali tamparannya itu bisa dipastikan lupa diri, tapi untuk sekarang Akainya langsung dihantarkan. Udah ada tikar dibentangkan, tapi ternyata di bagian belakang belum ada damage tambahan. Ini benar-benar dilakukan oleh Leo Murphy terhadap serang Akainya emang berkali-kali untuk ngebait atau nge-trigger dari Zonseng mengeluarkan Hurricane Dance-nya. Ini tinggal gimana Zonseng menahan kesabaran dia untuk tidak terburu-buru mengeluarkan Hurricane Dance-nya. Satu Hurricane Dance yang salah aja, ini bisa fatal banget sih. Karena Zuns ini benar-benar kunci juga dari inisiatif yang akan dilakukan oleh Geek Farm. Entah mungkin untuk nge-defend atau melindungi teman-temannya, atau justru malah menginisiat, membuka teamfight yang akan dilakukan oleh Geek Farm ID. Oke, 2596 Lord Gold Advantage yang 1 menit lagi akan langsung muncul. Sementara itu di bagian tengah Udila sedikit lagi SP tersisa. Dua Om Dragon. Dan bahkan lihat dari sana Zuns yang flicker karena ada Saliboynya yang diincar dan dihancurkan. Dan bahkan dia dari Ahmadnya mengincar ke arah belakang, mencoba untuk bicara lagi tapi Saliboynya tumbang. Tidak ada versality dan langsung di jab, knockout strike, dihajar lagi, ditonjok lagi oleh seorang Painya flicker ke arah belakang dan balik lagi ke arah belakang. Geek Farm dan Alter Ego masih sama-sama kuat walai. Kehilangan 2 player pun dari Geek Farm itu belum bisa meruntuhkan bagaimana defense yang mereka miliki. Tapi Alex the final blow dikeluarkan untuk bisa mendapatkan ke arah purple buff. Wow, 26 menit. 26 menit. Ini benar-benar game yang cukup panjang di hari terakhir minggu pertama kita. Benar-benar tidak mau kehilangan poin sedikit pun dari Geek Farm dan bahkan yang dilakukan Zunsia sih. Benar kata Profesor KB.
KB pernah bilang ke Cornet kalau Zeus dikasih Akai itu benar-benar bakal beda banget cara mainnya. Hehe, tapi untuk sekarang terancam dia posisinya. Satu hit lagi. Absorb-nya Akainya gila sih. masih ada absorb tadi yang dimiliki oleh Akai, tapi ternyata pertempuran kembali pecah sepertinya. Enggak, kali ini mundur lagi. Gila, Timingnya. timingnya sih. Benar-benar ini kayaknya si Zeus ini dari lahir udah pakai Akai sih emang. Udah benar-benar power banget, dia tahu banget cara menggunakan Akainya, tahu cara memperhitungkan untuk absorb damage yang dia punya. Dan bahkan di sini belum ada Hurricane Dash. Oh, sudah ada justru sekarang. Belum dibuka, masih sabar, masih dapetin untuk orange buff-nya. Dan bahkan dari Pak Vito-nya juga menjaga untuk purple buff ya. Esmeralda ini mencoba untuk split push, tapi ini benar-benar cari momen yang tepat untuk timing yang tepat juga karena dari Lordnya sudah mulai muncul di menit 27 menuju ke 1 jam pertandingan pertama di MPL ID Season 7. Menuju Ghost to 1 jam ya. Kita lihat aja. 1 jam net. Oke. Let's go lah. Let's go lah. Tenang aja. Udah hampir mencapai di angka 50.000 HP yang dimiliki oleh Lord. Itu udah mulai tembak-tembak, disabet lagi. Di bagian sana udah ada 2 player yang dari Alter Ego untuk ngezoning player dari Geek Farm ID. Yes, knockout strike dari Ahmad Final Blow. Mengincar ke arah belakang dari seorang Frieza-nya juga. Mencoba untuk mengajar lagi dari Adam ke arah Sally Boy-nya diincar habis-habisan oleh Adam. Dari seorang Yuzong yang agak sedikit bernafsu di sini. Flame shot jadi alam itu saja Leo Murphy. Where's the Dwarf Dragon? Belum dikeluarkan, ada Ahmad di sana. Mencoba untuk diajar lagi Phantom Slash dari seorang Sunsia. Sekarang gak ada Akai. Dan bakal situ bahkan bisa saja flicker dia ada Final Blow. Tidak mengenai siapa-siapa. Hanya 2 orang saja dari tim Geek Farm ID dan ini Lord yang berikutnya. Lagi-lagi Alter Ego mungkin akan mendapatkannya dengan mudah. Iya, ini dia Lord yang selanjutnya. Nggak ada gangguan sama sekali untuk kali ini. 3 player dari Geek Farm di zoning habis-habisan. Nggak bisa mendekat. Cecilion dan kelelawarnya hanya bisa melihat dari kejauhan beserta Roger yang masih bisa ngegaruk ke arah wave minion. Satu pertanyaan untuk Profesor KB. Bisa atau tidak Geek Farm menahan serangan bersama dengan Lord yang sekarang? Bisa. Bisa. Masih Masih bisa. Bisa, Tergantung oke. setupnya nanti akan seperti apa. Karena lihat tuh, 10 detik Lord bakal bergerak ke arah mid lane. Yep. Sampai tengah, Zunsnya juga udah balik. Oke, 4 detik lagi dan semuanya lengkap. Soft skill-nya juga lengkap harusnya. Dan bahkan ini goldnya dari Sally Boy udah punya 20.000, dapat nasi padang 1, lumayan. Udah benar-benar gede banget, tinggal gimana caranya Nggak salah setup sih. war. Seperti kata Profesor KB, yang akan kita lihat di arah tengahnya. Masih ada flicker kah? Tidak ada flicker dari Akai. Thousand Pounder yang belum dikeluarkan. Belum ada Dragon from Hell. Belum Dragon itu dikeluarkan juga. Dan bahkan dia tipis banget dari serang Dragon Susaya yang Bomb. gitu bahkan. Tapi yang di arah depannya Adam. Ada Juga mendapat Midgard. 1. Lunoxnya juga harus tumbang. Oh my god, Adam down. Revi-nya mendapatkan 1 poin. Kira Revi. tapi Revi-nya sekarang. Winter Winter. Terancam. Dan bahkan Frieza-nya Cecil tumbang. down. Alter Ego berhasil mendapatkan game yang pertama. 29 menit 1-0 Alter Ego. Wow. Aku bilang bisa di defend, tapi nggak sedepan itu sih.